Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita membaca firman-Nya. Kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau senantiasa setia menjaga memelihara hidup kami. Terima kasih untuk hari baru karunia-Mu. Dan sebelum kami menjalani seluruh rangkaian kehidupan kami, kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mendasarinya dalam persekutuan dengan Engkau untuk membaca dan mendengar sabda-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, kuasailah kami agar kami sungguh memahami maksud Tuhan melalui sabda-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Ibu bapak saudara terkasih, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 19b sampai 27. Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 19 bagian B sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh darinya, Gehazi hamba Elisa abdi Allah itu berkata, "Sesungguhnya tuanku terlalu baik hati kepada Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu darinya." Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, ia segera turun dari kereta untuk menemui dia dan berkata, "Baik-baik ke semuanya?" Jawabnya, "Semuanya baik. Hanya tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja 2 orang muda dari antara rombongan Nabi datang kepadaku dari pegunungan Efraim. Berikanlah kepada mereka setalenta perak dan 2 pasang pakaian." Kata Naaman, "Silahkan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dan 2 pasang pakaian di dalam 2 kantong. Ia lalu memberikannya kepada 2 hambanya dan mereka ini membawanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, Gehazi mengambilnya dari tangan mereka dan menyimpannya di rumah. Ia menyuruh kedua orang itu pergi, lalu mereka pun pergi. Ketika Gehazi masuk dan berdiri di hadapan tuannya, Elisa berkata kepadanya, "Dari manakah engkau, Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari keretanya menemui engkau? Inikah saatnya untuk mengambil perak dan memperoleh pakaian, kebun zaitun, kebun anggur, kambing, domba, lembu, budak laki-laki dan perempuan? Tetapi penyakit kulit Naaman akan melekat padamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Lalu Gehazi keluar dari hadapannya. Ia kena penyakit kulit, putih seperti salju. Amin. Ibu bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini ialah mengejar harta. Mengejar harta. Saudara, harta adalah hal yang sangat berharga bagi manusia. Banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Tak jarang pula orang yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh harta. Ada yang berebut harta dengan saudara, ada yang mencuri dan membunuh untuk merampas harta orang lain. Ada pula yang melakukan korupsi seperti banyak sekali terjadi di negara kita ini. Mereka ingin mengejar harta dengan menghalalkan segala cara. Saudara, demikian pula yang muncul dalam hati Gehazi hamba Elisa. Timbul perasaan cinta harta dalam hatinya. Ia memanfaatkan keinginan Naaman untuk memberikan persembahan. Sekalipun Naaman sudah dalam perjalanan pulang ke negerinya, Gehazi berupaya untuk mengejarnya. Gehazi berbohong untuk mendapatkan harta dari Naaman. Gehazi mengatakan bahwa Nabi Elisa yang mengutusnya untuk meminta harta. Naaman menyambut baik permintaan itu dan memberikan 2 talenta perak dan 2 pasang pakaian. Gehazi sangat senang kembali ke rumahnya untuk menyimpan harta yang telah diperolehnya. Harta yang tidak seharusnya ia kejar dan dapatkan. Elisa sadar akan hal tersebut lalu memberikan hukuman kepada Gehazi. Penyakit kulit Naaman melekat kepada Gehazi sebagai hukuman karena mengejar harta dengan berdusta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua menginginkan harta atau uang dalam hidup ini. Kita bekerja keras untuk bertahan hidup, tetapi tak jarang kita tergoda seperti Gehazi yang mengejar harta dengan tidak benar. Kita berbohong, menyingkirkan rekan kerja kita, mengambil yang bukan hak kita,
kita melakukan korupsi. Tuhan mau kita bekerja keras, memperoleh harta dengan benar, dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Akan ada hukuman bagi yang mengejar harta dengan curang dalam hidup ini. Amin. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa, kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan bersama. Tolonglah kami Tuhan, berikan kami hikmat untuk kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami ini bukanlah mengejar harta, tetapi sungguh-sungguh mengejar kehendak-Mu dalam kehidupan ini, dan berikan kami hikmat sehingga ketika kami bekerja berkarya, kami bekerja dan menjadikan kerja itu sebagai sebuah ibadah, sebagai sebuah kesempatan untuk memuliakan Engkau dan bukan untuk mengejar harta kekayaan semata. Dan biarlah Tuhan Engkau terus menolong kami, memberkati kami sepanjang hari ini dalam berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan di mana Tuhan tempatkan kami berusaha berkarya, di rumah, di kantor, di perusahaan, di tempat pendidikan kami, di sekolah, di kampus. Biarlah Engkau memberi kami kekuatan, kesehatan, berkati keluarga kami, topang dan sertai anak cucu kami, rumah tangga kami masing-masing. Biarlah Tuhan peliharakan semua keluarga kami, baik yang tinggal bersama dengan kami maupun di tempat-tempat lain. Kami bersuka cita bersyukur bersama saudara kami yang berulang tahun sepanjang hari ini. Biarlah Engkau terus memberkati kehidupan saudara-saudara kami di dalam hidup selanjutnya. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan saudara kami. Kalau ada yang dirawat di rumah sakit sedang berobat jalan, kami percaya Engkau sumber kesembuhan akan terus menyatakan pemulihan bagi saudara-saudara kami. Hidup yang kami jalani kami percaya ada di dalam penyertaan-Mu. Karena itu biarlah kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam hikmat dan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Haleluya, amin. Ibu bapak saudara kekasih dalam Tuhan, demikian persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.